Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang serangan rudal ke-58 dalam operasi True Promise 4. Iran menyebut gelombang serangan ini menghantam bagian utara dan tengah serta wilayah pendudukan termasuk Naharia, Bet Shemesh, Tel Aviv, dan Yerusalem. Tak hanya itu, rudal-rudal ini juga menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah lokasi. Dalam serangan kali ini, Israel menggunakan rudal Khorram Sharafat dan Kibersikan. Rudal-rudal ini memiliki hulu ledak seberat 2 ton. Iran kembali melancarkan serangan rudal ke Israel hingga menyebabkan 2 orang warga tewas. Serangan tersebut sebagai balasan atas tewasnya pejabat tinggi mereka, Ali Larijani. Tampak langit Israel dipenuhi gelombang lintasan rudal Iran. Serangan tersebut menghantam area selatan hingga bagian tengah Israel. Sementara sejumlah rudal lainnya dilaporkan jatuh di beberapa titik. Atas serangan rudal Iran tersebut, sebuah gedung apartemen rusak parah dan mengakibatkan 2 orang warga Israel tewas. Rentetan serangan itu menyusul pengumuman bahwa Ali Larijani, Kepala Keamanan Nasional Iran, tewas dalam serangan Israel sebelumnya. Pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat USAF C-130 Hercules dan pesawat pembom B-1 Lancer terlihat di pangkalan Angkatan Udara Militer Inggris. Pesawat USAF C-130 Hercules milik militer Angkatan Udara Amerika Serikat sedang menurunkan bom JDAM. Kedatangan pesawat-pesawat Amerika Serikat ini terjadi setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa serangan terhadap Iran akan meningkat secara dramatis. Tak hanya pesawat USAF C-130 Hercules Amerika Serikat, tapi juga pesawat pembom Amerika Serikat B-1 Lancer terlihat terbang dari pangkalan udara militer Inggris. Pemirsa, ratusan warga Iran turun ke jalan untuk menunjukkan dukungan kepada pemimpin tertinggi yang baru, Mojtaba Khamenei, dan mengutuk serangan Amerika Serikat Israel terhadap negara mereka. Kemarahan warga Iran atas serangan AS Israel ke negaranya, para pengunjuk rasa membakar bendera Amerika Serikat dan Israel. Aksi demo terjadi di beberapa kota Iran, termasuk Tehran, Sabzeh Meidan, dan Kasvin. Eskalasi konflik antara AS Israel dan Iran terus meningkat dengan kedua pihak terus saling serang. Pasukan Pertahanan Israel IDF merilis video serangan pesawat nirawak yang diklaim berhasil menghantam pos anggota Basij, organisasi paramiliter Iran bentukan Ali Khamenei. Rekaman menunjukkan ledakan diikuti asap tebal dan kobaran api di sebuah pos pemeriksaan di Teheran pada hari Selasa. Menurut IDF, lebih dari 10 pos Basij diserang, termasuk pusat komando darurat. Militer Israel mengatakan serangan ini bagian dari operasi yang menargetkan Basij dan Korps Garda Revolusi Islam IRGC. Dalam pengumuman terpisah, pihak berwenang Israel mengatakan Gholam Reza Soleimani, komandan Basij, tewas dalam serangan udara pada hari Selasa. Para pejabat Israel juga mengatakan operasi ini berhasil menewaskan pejabat tinggi Iran Ali Larijani. Pemirsa, Iran kembali melancarkan gelombang serangan baru ke Israel menyusul kematian Kepala Keamanan Nasional Iran Ali Larijani. 2 orang dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Iran melancarkan gelombang serangan baru ke Israel pada Selasa malam, menyusul pembunuhan Kepala Keamanan Nasionalnya Ali Larijani.
Kebakaran terjadi di kota Holon dekat Tel Aviv. Usai serpihan rudal menghantam sebuah kendaraan saat Iran melancarkan serangan rudal balistik ke Israel Tengah dan Selatan. Nampak kobaran api melalap sejumlah kendaraan di lingkungan perumahan saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Selama serangan Selasa malam, pecahan rudal dilaporkan menghantam beberapa lokasi di Ramat Gan dan menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai 4 orang lainnya. Sementara stasiun kereta api Safidor Sentral di Tel Aviv juga menghentikan operasionalnya semalaman pada hari Rabu setelah pecahan dari rudal tandan yang diduga jatuh menghantam sebuah peron dan menyebabkan kerusakan yang luas. Israel Railways menangguhkan layanan kereta api antara Herzliya, Tel Aviv Safidor Center, dan Bandara Ben Gurion karena kerusakan tersebut. Sebelumnya nampak sejumlah rudal klaster melesat melintasi langit malam Tel Aviv sebelum turun menuju tanah. Serangan itu dilaporkan berhasil digagalkan setelah sirene beraung-raung di Beersheba dan daerah sekitarnya. Pemirsa, misil pencegat serangan udara Iran gagal dibendung Israel sehingga menghantam dan merusak targetnya. Tidak hanya merusak bangunan, roket Iran membuat kendaraan ikut terbakar. Misil pencegat Israel gagal menembak jatuh rudal Iran yang menghantam targetnya hingga menyebabkan kerusakan. Tidak hanya merusak bangunan, sejumlah kendaraan ikut terbakar akibat serpihan roket yang jatuh di Yerusalem. Di momen lainnya, pertahanan udara Israel sempat berhasil menggagalkan rudal Iran. Sementara itu, Iran juga menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak, yang menimbulkan kebakaran besar di komplek tersebut. Muncul ke publik setelah diisukan tewas, sejumlah video Benjamin Netanyahu malah membuat publik kian curiga bahwa video yang dibuat adalah hasil artificial intelligence atau AI. Publik menemukan berbagai kejanggalan mulai dari jari 6 hingga cincin yang hilang. Menjawab pertanyaan publik tentang keberadaannya, Perdana Menteri Israel gencar mengeluarkan video di sejumlah platform. Pada 12 Maret 2026, Netanyahu muncul ke publik mengklaim menghancurkan rezim teror di Iran dan tengah menghancurkan Hizbullah di Lebanon. Namun, videonya dianggap janggal. Jari Netanyahu terlihat ada 6 di tangan kanan. Dianggap tak wajar, publik pun menyebut video Netanyahu dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya juga menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi. Namun, lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Karena cincin di jari Netanyahu terlihat tak nyata. Di awal terlihat, namun saat bergerak cincin di jari kirinya hilang.